Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di Wardan Channel. Kali ini kita akan membahas terkait dengan materi angket, yaitu salah satu metode pengambilan data di lapangan. Seperti apa penjelasannya? Simak setelah ini. Ada beberapa ahli yang menjelaskan terkait dengan pengertian angket, sebagaimana disampaikan oleh yang pertama adalah Widyoko mengatakan bahwa yang disebut dengan angket itu adalah metode pengumpulan data dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan kepada responden. Artinya bahwa angket itu berisi beberapa pertanyaan-pertanyaan seputar tema atau seputar masalah yang akan diteliti oleh si peneliti itu. Tentunya di dalam proses pemberian angket itu ada option-option yang diberikan oleh si peneliti. Baik itu optionnya 2, 3, 4, atau option 5 yang disebut dengan skala Likert. Nah, tentunya di dalam proses menjawab angket itu nanti seorang responden diberikan kebebasan untuk kemudian memilih mana jawaban yang tepat yang sesuai dengan kondisi atau keadaan yang ditanyakan oleh si peneliti. Nah, di dalam pengertian Widyoko itu bahwa pertanyaan itu harus dituangkan dalam bentuk tulisan. Jadi tidak berbentuk lisan. Beda kalau wawancara itu adalah bentuknya lisan. Kalau angket itu menurut Widyoko itu berbentuk tertulis. Artinya bahwa pertanyaan-pertanyaan itu harus berkaitan dengan masalah yang sedang ditanyakan atau masalah yang sedang diteliti oleh seorang peneliti. Ini pengertian angket yang pertama. Kemudian pengertian angket yang kedua menurut Kasnodi Harjo mengatakan bahwa yang disebut dengan angket itu adalah sarana dalam pengumpulan data untuk memperoleh gambaran yang sebenarnya tentang suatu keadaan. Bahwa Kasnodi Harjo mengatakan bahwa angket itu adalah sebagai satu sarana untuk kemudian mengumpulkan data-data yang diperlukan oleh si peneliti. Tentu banyak data yang diperlukan oleh seorang peneliti. Maka salah satu caranya untuk mengumpulkan data itu adalah tentu dengan menggunakan angket. Nah, apakah angket yang digunakan adalah angket terbuka, angket tertutup? Kalau angket terbuka itu adalah tentu ada pertanyaan, kemudian peneliti memberikan kebebasan kepada responden untuk kemudian menjawab sesuai dengan keadaannya. Artinya tidak ada pilihan jawabannya. Kalau angket tertutup itu adalah sifatnya peneliti membuat pertanyaan-pertanyaan yang kemudian jawabannya sudah disediakan oleh seorang peneliti itu. Maka menurut Kasnodi Harjo bahwa yang disebut dengan angket tadi adalah sarana dalam pengumpulan data untuk memperoleh gambaran yang sebenarnya tentang suatu keadaan. Kemudian pengertian yang ketiga dari angket itu menurut Sukardi adalah teknik pengumpulan data yang tak memerlukan kedatangan langsung dari sumber atau responden penelitian. Menurut Sukardi bahwa angket itu tidak mesti seorang peneliti itu harus datang ke lapangan untuk menyebarkan angket. Apalagi dewasa ini kan kita kenal dengan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian angket-angket itu bisa diberikan secara online melalui Google Form maupun dengan cara-cara yang lainnya, misal by phone, kemudian by email, atau juga bisa melalui grup WhatsApp dan lain sebagainya. Artinya menurut Sukardi bahwa angket itu tidak mesti harus disebarkan secara langsung. Artinya tidak mesti seorang peneliti itu harus datang ke lapangan untuk kemudian menyebarkan angket. Tinggal bagaimana kejelian dari seorang peneliti untuk kemudian
mendesain angket tersebut sehingga bisa menggunakan media-media online untuk kemudian menyebarkan angket tersebut. Nah, pada prinsipnya menurut Soekardi bahwa kalau kemudian angket itu bisa dipermudah dalam proses penyebarannya, kenapa kemudian harus dipersulit? Artinya kita seorang peneliti yang berdomisili di Jakarta bisa saja menyebarkan angketnya ke Papua, ke Aceh maupun ke Kalimantan dengan satu catatan tadi menggunakan media-media online tersebut. Kemudian pengertian angket yang keempat menurut Winkel itu adalah yang disebut dengan angket itu adalah suatu daftar atau kumpulan tertulis yang harus dijawab secara tertulis oleh responden penelitian. Jadi menurut Winkel yang disebut dengan angket itu adalah daftar atau kumpulan pertanyaan tertulis yang juga harus dijawab secara tertulis oleh responden penelitian tersebut. Tidak boleh kemudian dijawab secara lisan. Karena pertanyaannya itu berupa pertanyaan bersifat tertulis, maka tentu juga harus dijawab secara tertulis oleh responden dengan memilih salah satu jawaban yang paling tepat, yang paling benar menurut menurut hati nurani dari responden tersebut. Kalau itu kemudian sifatnya adalah angket tertutup. Kalau kemudian angketnya adalah angket terbuka, maka tentu juga seorang responden juga harus memberikan jawaban secara tertulis sesuai dengan nurani atau sesuai dengan kenyataan yang dirasakan oleh seorang responden tersebut. Nah, ini beberapa pengertian dari angket oleh beberapa ahli. Pada prinsipnya bahwa angket itu adalah daftar-daftar pertanyaan yang diberikan oleh peneliti kepada responden yang bersifat tertulis untuk dijawab secara tertulis pula. Demikian pengertian beberapa angket menurut para ahli. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.